Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Stefani Mangambe dengan NIM 222076 dari kelas C. Tugas rekayasa perangkat lunak. Di sini saya akan mempresentasikan 8 model pengembangan perangkat lunak yang saya ketahui. Kita lanjut pada materi. Apa itu pengembangan perangkat lunak? Pengembangan perangkat lunak adalah proses merancang, membuat, menguji, dan memelihara perangkat lunak komputer. Berikut model pengembangan perangkat lunak yang pertama, yaitu model spiral. Model spiral adalah model pengembangan perangkat lunak yang berfokus pada manajemen risiko dan pengendalian risiko selama proses pengembangan. Tahap-tahap model spiral yaitu yang pertama, perencanaan, analisis risiko, rekayasa, dan evaluasi. Adapun keuntungan dari model ini, yang pertama, manajemen risiko, yang kedua, fleksibilitas, yang ketiga, peningkatan kualitas, dan yang keempat, client involvement. Berikut kerugian dari model spiral. Yang pertama, kompleksitas, yang kedua, memerlukan sumber daya, yang ketiga, waktu dan biaya, dan yang keempat, tidak cocok untuk proyek sederhana. Model pengembangan perangkat lunak yang kedua yaitu model Scrum. Scrum adalah suatu kerangka kerja manajemen proyek yang fokus pada pengembangan produk perangkat lunak dan berbasis pada prinsip-prinsip Engli. Adapun tahap-tahap dari model tersebut yaitu produk backlog, yang kedua sprint planning, yang ketiga sprint, yang keempat daily scrub, dan yang kelima scrub review, dan keenam sprint retrospective. Keuntungan dari model ini yaitu yang pertama, fleksibilitas, memungkinkan perubahan kebutuhan produk selama pengembangan. Yang kedua, keterlibatan pemangku kepentingan, mendorong kolaborasi yang erat dengan pemangku kepentingan. Dan yang ketiga, peningkatan kualitas, literasi dan umpan balik yang terus-menerus memungkinkan perbaikan yang cepat. Yang keempat, transparansi, mendorong transparansi dalam proses pengembangan. Adapun kerugiannya sebagai berikut. Yang pertama, bisa sulit diterapkan dengan benar dan memerlukan komitmen penuh dari semua anggota tim. Yang kedua, terkadang fokus pada sprint yang singkat bisa mengabaikan perencanaan jangka panjang. Yang keempat, tidak selalu cocok untuk semua jenis proyek atau organisasi. Model pengembangan perangkat lunak yang ketiga yaitu model air terjun atau waterfall model. Model air terjun adalah model pengembangan perangkat lunak yang berjalan secara linear dan tahapannya tidak dapat mundur. Adapun tahap-tahap sebagai berikut. Yang pertama, analisis, yang kedua, perencanaan, yang ketiga, desain, yang keempat, implementasi, yang kelima, pengujian, yang keenam, pengiriman, dan yang ketujuh, pemeliharaan. Keuntungan dari model ini yaitu struktur yang jelas, mudah dimengerti, cocok untuk proyek dan persyaratan yang stabil. Adapun kekurangannya, kurang fleksibel terhadap perubahan, risiko tinggi jika kesalahan ditemukan nanti. Model pengembangan perangkat lunak yang ketiga yaitu model prototipe.
Model prototipe melibatkan pembuatan prototipe perangkat lunak yang digunakan untuk memahami dan mengklarifikasi kebutuhan pengguna. Adapun tahap-tahap sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan. Yang kedua, desain prototipe. Yang ketiga, pengembangan prototipe. Yang keempat, evaluasi prototipe. Dan yang kelima, pengembangan produk. Keuntungan dari model ini memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan pengguna, perubahan lebih mudah diimplementasikan. Adapun kerugiannya, kualitas prototipe yang buruk dapat mengarah ke produk akhir yang kurang baik. Kita lanjut pada model yang kelima, yaitu model interaktif. Model interaktif melibatkan pengembangan perangkat lunak dalam siklus literasi yang berulang. Keuntungan dari model ini yaitu kemampuan untuk memperbaiki dan menyesuaikan produk seiring berjalan waktu, menerima umpan balik lebih awal. Adapun kerugiannya, memerlukan pengelola yang cermat, mungkin memerlukan lebih banyak sumber daya. Tahap-tahap dari model ini, setiap iterasi melibatkan analisis desain, implementasi, dan pengujian. Kita lanjut pada model yang kelima, yaitu model RAD. Model RAD adalah model pengembangan yang berfokus pada pengembangan perangkat lunak dengan cepat dan penekanan pada pemodelan yang prototipe. Berikut adalah tahap-tahap model RAD. Tahapannya melibatkan perencanaan, analisis, desain, dan implementasi dalam siklus yang cepat. Keuntungan dari model ini, pengembangan yang cepat, keterlibatan pengguna yang kuat, adaptasi perubahan lebih mudah. Adapun kerugiannya, tidak cocok untuk proyek besar, resiko prototipe yang buruk. Kita lanjut, model yang keenam, yaitu model instrumental. Model instrumental melibatkan pembangunan produk dalam bagian-bagian kecil yang ditambahkan secara bertahap. Adapun tahap-tahap model ini, setiap instrumen melibatkan analisis, desain, implementasi, dan pengujian. Keuntungan dari model ini, produk dapat dikembangkan secara bertahap, lebih cepat memberikan hasil awal. Kerugian dari model ini, pemeliharaan yang rumit saat jumlah instrumen bertambah. Kita lanjut pada model yang ketujuh, yaitu model DevOps. Model DevOps adalah pendekatan yang mengintegrasikan pengembangan dan operasi untuk menghasilkan produk perangkat lunak yang lebih cepat dan andal. Tahap-tahap dari model ini yaitu tahapannya melibatkan pengembangan, pengujian otomatis, pengiriman, dan pemantauan terus-menerus. Keuntungan dari model ini, pengiriman yang cepat, pemantauan kontinu, peningkatan kualitas. Adapun kerugiannya, memerlukan investasi dalam otomatis dan perubahan budaya dalam organisasi. Sekian dan terima kasih.